nomine Domini inferi. Calicem voluptatis carnis accipiam, et nomen Domini inferi invocam. Halo semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini gue bakalan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Ready or Not. Film ini menceritakan tentang pasangan pengantin muda di mana si pengantin wanita tidak tahu sama sekali kalau ternyata calon keluarga baru suaminya adalah pemuja setan. Serem juga ya. Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Ready or not, here I Haben to hold from this day forward. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pemeran utama yang bernama Grace. Grace akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Alex. Grace adalah wanita yatim piatu dan ia tinggal di panti asuhan, sedangkan Alex adalah dari golongan keluarga kaya. Kemudian masuk seorang laki-laki yang bernama Daniel. Daniel menyuruh Alex dan Grace untuk segera turun. Namun, Daniel memperingatkan satu hal kepada Grace, bahwa ia bisa kabur sekarang juga jika dia mau. Begitu juga dengan Alex. Namun Grace menolaknya, karena menurut Grace, pernikahan tersebut adalah sebuah kebahagiaan yang tak terkira, karena ia akhirnya bisa menikahi pria impiannya dengan bonus hidup di tengah keluarga berkelimang harta. No, thank you. I'm all the way in. Pernikahan pun dimulai. Di sini kita diperkenalkan beberapa pemain lainnya, yaitu Carrie, Tony, Beck, dan juga seorang nenek tua yang bernama Bibi Helen. Grace pun akhirnya resmi bergabung dengan keluarga baru Alex. Saat Grace dan Alex akan melakukan malam pertama yang umum dilakukan pasangan pengantin baru, Grace dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang ternyata adalah Helen. Helen menyuruh Grace dan Alex untuk segera turun dan berkumpul dengan yang lain. Alex pun kemudian menjelaskan bahwa dalam keluarganya memiliki sebuah kebiasaan untuk bermain game pada tengah malam, dalam rangka merayakan pertambahan jumlah anggota keluarga baru. Di sini kita juga diperkenalkan dengan pemain lainnya yang bernama Emily, dan seorang laki-laki yang bernama Fit. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun kemudian memasuki sebuah ruangan khusus keluarga Ledomas. Tony pun menjelaskan sebuah tradisi untuk bergabung di keluarga tersebut. Tony pun kemudian bercerita bahwa kakek buyutnya yang bernama Victoria awalnya hanyalah pelaut pedagang yang hidupnya berat dan ingin kaya. Lalu kemudian kakek buyutnya bertemu dengan Tuan Lebail, seorang kolektor yang memiliki hobi yang sama yaitu bermain game. Dan salah satu barang milik Tuan Lebail adalah sebuah kotak kartu. Jika kakek buyutnya bisa memecahkan misteri kotak itu, Tuan Lebail akan mendanai setiap usaha yang dipilih oleh kakek buyutnya. Itulah asal permainan di keluarga Ledomas dalam rangka menyambut anggota keluarga baru. Tony pun lalu menaruh sebuah kartu kosong ke dalam kotak. Lalu Grace pun mengambil kartu tersebut yang ternyata permainannya adalah petak umpet. Semua orang pun terdiam. Grace pun bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Everything okay? Yeah, hide and seek right there. Yes, indeed. Grace pun terlihat sangat bersemangat untuk bermain bersama keluarga barunya, layaknya anak kecil yang diajak bermain oleh temannya. Seorang pelayan pun mematikan lampu, kamera pengawas, dan juga menyalakan sebuah musik tanda permainan akan dimulai. Tony pun kemudian memberi keluarganya satu persatu sebuah senjata. Di sini kita awalnya dibikin bingung ya, kenapa harus pakai senjata gitu. Padahal kan ya permainannya cuma petak umpet. Kalau udah ketemu ya permainan selesai. Ini segala pakai senjata kayak mau nangkep penjahat atau maling aja. Sementara itu, Alex dikunci di ruangan tersebut dan dijaga oleh Carrie. Alex yang merasa cemas kemudian pergi mencari Grace lewat pintu rahasia. Grace yang keluar dari lift makanan kemudian disekap oleh seseorang yang ternyata adalah Alex.
Alex menyuruh Grace untuk segera bersembunyi di dalam kamar karena ada pelayan yang masuk yang mencari Georgie. Tiba-tiba, George? si pelayan tersebut malah terkena sebuah tembakan yang membuat Grace kaget dan ketakutan. Dia pun berusaha untuk tidak mengeluarkan suaranya. Ternyata tembakan tersebut berasal dari Emily yang mengira itu adalah Grace. Si ibu pun menyuruh mereka untuk segera membersihkannya karena tak ingin dilihat oleh Grace. Grace yang masih ketakutan dan bingung meminta penjelasan kepada Alex apa yang sebenarnya terjadi. Alex pun kemudian menjelaskan bahwa Grace menarik sebuah kartu yang jelek yaitu petak umpet, karena di keluarga tersebut mengira harus membunuh Grace sebelum menjelang fajar. Grace pun makin panik dan ketakutan karena merasa itu adalah sebuah pembantaian. Alex pun berjanji akan mengeluarkan Grace dan ia menyuruh Grace untuk segera pergi ke dapur. Sementara Alex dia pergi ke ruang keamanan untuk membuka semua kuncinya. Grace yang masih panik dan bingung bukannya ke dapur, ia malah bertemu dengan mereka. Lalu kemudian, Emily datang ingin segera menembak Grace, namun tembakannya meleset dan hampir mengenai mereka semua. Grace pun berusaha untuk meminta bantuan melalui telepon, namun sayangnya telepon tersebut mati. Karena merasa ada seseorang yang akan masuk, kemudian Grace pun bersembunyi, namun ia malah bertemu dengan Daniel. Tapi Daniel bukannya membunuhnya, ia malah memberikan kesempatan kepada Grace 10 detik untuk segera pergi dari sana, karena Daniel tak ingin Grace mati olehnya. Saat Grace sudah pergi menjauh, kemudian Daniel pun berteriak dan mengatakan keberadaan Grace di ruang belajar. She's in the study! Semua orang pun kemudian bergegas untuk segera menghampirinya di ruang belajar. Namun mereka kecewa karena Daniel membiarkannya berhasil lolos. Ketika mereka berkumpul, datang seorang pelayan memberitahu bahwa ia melihat Grace. Belum selesai berbicara, lagi-lagi Emily membuat sebuah kekacauan dengan tak sengaja menarik pelatuk senjatanya ke pelayan tersebut. Oh my God! Haduh. Karena Emily terus-terusan membuat kekacauan, dia pun dibawa dan ditenangkan oleh Fit. Mereka pun kemudian berdiskusi untuk segera mendapatkan Grace. Si ibu pun lalu menyarankan agar menggunakan kamera pengawas, karena dia khawatir tidak bisa membunuh Grace sebelum menjelang fajar. Tony dan Daniel pun kemudian pergi ke ruang keamanan untuk melihat kamera pengawas, yang ternyata di ruangan tersebut sudah ada Alex. Di sisi lain, Grace pun memasuki ruangan Ledomas dan mengambil sebuah senjata yang dipajang. Saat Grace memasuki dapur, Grace pun kemudian bersembunyi karena ada seorang pelayan laki-laki yang memasuki dapur. Karena si pelayan tersebut merasa ada orang lain selain dirinya, ia pun kemudian mulai mencarinya. Untungnya, Grace sudah berpindah ke tempat yang lain dan masih berusaha memasuki peluru tersebut. Grace pun kemudian bersiap untuk segera menembak si pelayan tersebut. Sialnya, ternyata senjata yang digunakan Grace hanyalah sebuah senjata pajangan dan tidak berfungsi. Grace pun kemudian memukul pelayan tersebut dengan sebuah teko yang berisi air panas, dan kemudian Grace pun kabur. Sementara itu, Daniel dan Tony berusaha untuk mendobrak pintu keamanan, yang membuat Alex harus segera menghancurkannya. Saat pintu sudah berhasil didobrak, Tony pun kemudian mencekik Alex, dan Alex pun berusaha untuk melawannya dengan mencekik Tony balik. Daniel pun berusaha untuk menenangkannya dan berjanji akan menolong Alex. Saat Alex lengah, kesempatan itu digunakan Tony untuk memukul Alex yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Grace akan menggunakan lift makanan, ternyata ada seorang pelayan yang sedang ketakutan karena dia tidak mengerti dengan semua kejadian tersebut. Grace pun kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang mengejarnya, dan Grace meminta untuk bertukar tempat. Namun, si pelayan tersebut malah mengatakan keberadaan Grace dan secara tak sengaja memencet tombol lift itu, yang membuat badannya remuk dan pelayan tersebut pun akhirnya tewas. Ketika semua pintu dan jendela sudah tidak terkunci, Grace pun tak sengaja mendengarkan obrolan mereka di luar jendela, karena Grace menarik kartu yang sama seperti suami Helen, yaitu petak umpet.
karena hal itu mengharuskan untuk Alex yang membunuhnya. Grace pun menangis mendengarkan obrolan tersebut karena ia tak sanggup membayangkan laki-laki yang dicintainya diharuskan untuk membunuhnya. Grace pun kemudian melompat dan melarikan diri. Dia pun memasuki sebuah tempat peternakan. Kemudian datang seorang anak laki-laki yang ternyata malah menembak Grace. I know this is really scary. Grace pun kemudian tak sengaja terjatuh ke dalam sebuah tempat yang banyak sekali bangkai yang sudah sangat busuk. Lalu Grace pun berusaha untuk naik ke atas lagi melalui sebuah tangga. Sialnya, tangga tersebut ternyata sudah rapuh dan akhirnya patah. Grace yang masih berusaha, dia pun terpaksa untuk menggunakan kedua tangannya yang sedang terluka agar dia bisa sampai ke atas. Ketika Grace menggunakan tangannya yang tadi terkena tembakan, ia malah tertancap sebuah paku yang membuatnya berteriak kesakitan. Grace pun kemudian lari dan menuju pintu pagar, tapi pintu tersebut terkunci, yang membuat Grace harus mematahkan salah satu pagar tersebut. Dia pun terpaksa melewati bagian kecil pagar itu, yang membuat kulitnya terkena sayatan pagar. Grace pun pergi ke dalam hutan karena ada seorang pelayan laki-laki yang datang dan mengejarnya. Saat Grace tertangkap, ia mencekik si pelayan tersebut dan kemudian pergi mengendarai mobilnya. Namun ternyata pelayan tersebut masih juga belum mati, yang kemudian memukul kaca mobil tersebut dan juga menembak Grace sampai tak sadarkan diri. Karena kesenangan sudah bisa menangkap Grace, si pelayan pun menyalakan musik dengan sangat kencang, sampai dia tak menyadari bahwa Grace sudah sadar. Grace lalu menendang kepalanya yang membuat mobilnya bertabrakan. Saat Grace akan melarikan diri, ia malah bertemu dengan Daniel. Tapi kali ini Daniel tidak membiarkannya lolos. Daniel malah memukul Grace sampai tak sadarkan diri. Saat Grace sudah sadar, ternyata ia sudah dalam keadaan terikat dan seluruh keluarga Alex seperti sedang membaca mantra sambil meminum sebuah minuman dan bersiap untuk membunuh Grace. Namun tiba-tiba, mereka semua malah memuntahkan darah yang ternyata Daniel sudah memberi sebuah racun pada minuman tersebut dan berusaha untuk membuka ikatan pada Grace karena Daniel sudah berjanji kepada Alex bahwa ia akan membantunya. Daniel pun lalu membawa Grace untuk segera pergi dari sana, tapi kemudian Carrot malah menembaknya karena telah menolong Grace dan menganggap Daniel tidak peduli dengannya meskipun dia mati. Grace yang melihat hal itu lalu segera melawan Carrot dengan merebut senjatanya dan kemudian memukulnya. Daniel dengan keadaan yang sekarat menyuruh Grace untuk segera pergi dari sana, tapi kemudian Grace malah bertemu dengan Tony. Namun dengan cepat Grace memukulnya dengan sebuah lentera. Saat Grace sedang berlari, ia hampir terkena sebuah panah. Kemudian si ibu pun mencekik Grace, namun Grace melawannya dengan memukul kepalanya dengan sebuah kotak permainan, sampai kepalanya remuk seperti ayam geprek. Di sisi lain, ternyata Alex sudah berhasil melepaskan diri, dan dia melihat Grace membunuh ibunya. Grace pun melangkah mundur menghindari Alex, namun ternyata Alex malah menangkapnya dan berteriak tentang keberadaan Grace. Mereka pun bersiap untuk segera melakukan ritual itu dan dipimpin oleh Alex karena fajar akan segera terbit. Tapi lagi-lagi Grace bisa lolos karena pisau tersebut meleset. Grace pun mengancam mereka dengan menodongkan pisaunya. Saat Helen membuka tirai jendela, mereka pun kaget karena ternyata matahari sudah terbit. Namun awalnya tidak terjadi apa-apa pada mereka. Tetapi Helen masih saja ingin membunuh Grace. Saat akan membunuh Grace, tiba-tiba, badan mereka pun meletus satu persatu. I think you were right. Mr. LeBaron, I take it back. I want to go home. I'm in control! Setelah itu, Grace pun melihat seseorang yang sedang duduk di kursi, yang ternyata itu adalah Tuan Lebail, dan kemudian menghilang. Film pun diakhiri dengan Grace yang berhasil keluar dari rumah tersebut sambil menyalakan sebuah rokok.
pun selesai. Di sini kita akhirnya tahu isi dari film ini, yaitu seluruh keluarga Alex adalah pemuja setan, di mana di keluarganya tersebut selalu memiliki kebiasaan untuk bermain pada tengah malam dalam rangka merayakan pertambahan jumlah anggota keluarga baru. Yang ternyata permainan tersebut bukanlah permainan biasa. Seluruh keluarga Alex harus membunuh Grace karena dia menarik sebuah kartu yang jelek, yaitu petak umpet. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.